Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Pudisar Utami dari kelas G semester 3 akan menjelaskan mengenai konsep epistemologi dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Salah satu bagian yang penting dari ilmu pengetahuan adalah kajian epistemologi mengenai keberadaan suatu ilmu. Kajian mengenai epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat ilmu, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Secara sederhana, epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau theory of knowledge. Pengetahuan dalam arti sebuah usaha yang dilakukan secara sadar, baik dalam proses atau menarik kesimpulan mengenai kebenaran suatu hal. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani episteme, berarti pengetahuan, dan logos berarti teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya atau validitasnya pengetahuan. Mujamil Komari mengatakan bahwa epistemologi pendidikan Islam meliputi pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan pendidikan Islam, mulai dari hakikat pendidikan Islam, asal-usul pendidikan Islam, sumber pendidikan Islam, metode membangun pendidikan Islam, unsur pendidikan Islam, sasaran pendidikan Islam, macam-macam pendidikan Islam, dan sebagainya. Epistemologi pendidikan Islam bukan hanya membahas metode dan pendekatan untuk memperoleh pengetahuan tentang pendidikan Islam, melainkan mencakup banyak aspek. Uraian tentang pengertian dan ruang lingkup epistemologi ini diharapkan mampu memberi gambaran secara utuh tentang epistemologi. Mengingat epistemologi ini memiliki peranan penting dalam tumbuh ilmu pengetahuan dengan tanpa menafikan dan mengisolir subsistem dari sistem filsafat yang lain, ontologi dan aksiologi. Dengan pemahaman ini, selanjutnya akan memperlancar pemahaman seluk-beluk yang terkait dengan epistemologi. Bertolak dari pengertian epistemologi, menurut kedua pakar, dapat diperinci aspek-aspek yang menjadi cakupan atau ruang lingkupnya. Muzayyin Arifin dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam merinci ruang lingkup epistemologi meliputi hakikat, sumber, metode, dan validitas. Sedangkan Mutlor Ahmad merinci menjadi 6 aspek, yaitu hakikat, unsur, macam, tumpuan, batas, dan sasaran pengetahuan. Jadi, meskipun epistemologi merupakan subsistem filsafat, namun cakupannya cukup luas. Dengan memadukan rincian tersebut, maka teori pengetahuan itu bisa meliputi hakikat, keaslian, sumber, struktur, metode, validitas, unsur, macam, tumpuan, batas, dasar, sasaran, pengendalian, kodrat, pertanggungjawaban, dan sikap dan skop pengetahuan. Implikasinya dapat diilustrasikan jika manusia dipandang sebagai makhluk rasional, maka kegiatan pendidikan terhadap manusia adalah membuat manusia menjadi makhluk yang mampu menggunakan dan mengembangkan akalnya untuk memecahkan masalah-masalah kebudayaan manusia. Sebaliknya, ilmu pendidikan khususnya pedagogi adalah ilmu yang menyusun teori atau konsep pendidikan. Oleh sebab itu, setiap pendidikan tidak boleh ragu-ragu atau menyerah kepada keraguan prinsipal. Hal ini serupa dengan ilmu praktis lainnya yang mikro dan makro, seperti kedokteran, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, pedagogi dan telah pendidikan mikro, serta pedagogi praktis dan andragogi
bukanlah filsafat pendidikan yang terbatas menggunakan atau menerapkan telaah aliran filsafat normatif yang bersumber dari filsafat tertentu. Yang lebih diperlukan ialah penerapan metode radikal dan menelaah hakikat peserta didik sebagai manusia seutuhnya dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.